Ya, baik, acara mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ustadz Yusuf Mansur. Kita bisa lihat ke belakang. Selamat datang kepada Ustadz Yusuf Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz Yusuf Mansur sudah hadir. Dan boleh kita persilakan Ustadz Yusuf Mansur untuk ke depan dan akan dibersama oleh Mas Agus yang akan menjadi moderator pada kajian pagi hari ini. Untuk jemaah yang isi sebelah kanan boleh diberikan jalan bisa sebelah. Ya. Pagi hari ini kita siap mendengarkan tausiah dari Ustadz Yusuf Mansur dengan topik Aku Mencari Cinta, Ustadz. Masya Allah, di sini kita sudah siap Ustadz untuk menerima kemudian ceramah dan juga motivasi dari Ustadz. Ya. Ya, selamat datang Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah warga muslim di sini maupun dari kota lain, Ustadz tadi juga ada yang hadir. Suatu kehormatan bagi kita pada kesempatan kali ini dapat bersilaturahmi langsung pada Ustadz Yusuf Mansur. Inilah adik-adik dari TPA Birmingham yang nanti akan membawakan persembahan hafalan rojaah dari surat An-Naba dan lain sebagainya pada pagi hari ini. Program TPA Birmingham ini salah satu program yang rutin dijalankan oleh forum pengajian Birmingham. Ini saya ingin salaman. Saya juga ingin salaman. Ya nanti dia salaman. Ini saya bisa menangkap. Dan acara akan kita mulai kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi yang insya Allah penuh berkah ini yang di Birmingham akhir-akhir ini diguyur hujan, tapi tidak menyurutkan semangat jamaah sekalian untuk menghadiri pengajian pada pagi hari ini. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumul qiyamah. Yang kami hormati beliau Ustadz Yusuf Mansur, rahimahullah, kemudian Mas Agus yang nanti akan menjadi moderator kajian pada pagi hari ini, dan jamaah sekalian dari Birmingham maupun dari luar Birmingham, Ustaz. Jadi pagi hari ini ada jamaah dari Leicester, kemudian ada dari kota-kota lain yang sudah sangat semangat untuk menghadiri kajian hari ini. Salah satunya adalah karena kita kedatangan penceramah spesial hari ini, yaitu Ustaz Yusuf Mansur. Dan kegiatan pengajian pada pagi hari ini terselenggara berkat kerjasama dari Forum Pengajian Birmingham yang bekerja sama dengan Mission Society di Birmingham, kemudian Perhimpunan Pelajar Indonesia di Birmingham, masyarakat Indonesia di Birmingham, dan juga Britania Raya. Adapun susunan acara pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama adalah sebagai berikut.
Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pengajian Forum Pengajian Birmingham yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Abdul Rauf. Kemudian dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan performance dari TPA Birmingham yang nanti adik-adik di depan ini akan membacakan murojaah surat apa? Anaba, kemudian dan lain sebagainya. Dilanjutkan dengan nanti presentasi singkat dari program Point for Indonesia. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu program yang kita inisiasi untuk membantu adik-adik Indonesia adalah Point for Indonesia, dan dilanjutkan dengan materi ini kajian oleh Ustadz Yusuf Mansur dengan judul Aku Mencari Cinta. Aku Mencari Cinta. Semoga dengan tema tersebut dapat menjadikan inspirasi khususnya bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah berkeluarga di sini maupun bagi para anak muda yang ini sedang menantikan teman hidup, Ustaz. Ya. Jujur saja ya, Ustaz. Dan yang terakhir adalah sholat sebelum pengajian, sebelum kita selesai ada sholat zuhur berjamaah. Nanti untuk yang putra bisa mengambil air wudhu dulu, baru diikuti oleh yang ibu. Dan diakhiri dengan makan siang bersama di Catwood ini. Demikian susunan acara pengajian pada pagi hari ini. Kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara kegiatan pengajian pagi hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan singkat dari Ketua Forum Jumat atau Forum Pengajian Birmingham yang kali ini akan disampaikan oleh Mas Abdul Rauf. Beliau adalah Ketua Forum Pengajian Birmingham. Kepada Mas Abdul Rauf kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmat dari nikmat Islam, iman, serta nikmat kesehatan. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada saat ini kita dipertemukan di kesempatan yang penuh berkah ini. Sebelumnya saya ingin ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangan Ustadz Yusuf Mansur di tengah-tengah jamaah pengajian Birmingham dan beberapa jamaah dari luar Birmingham. Ini merupakan salah satu pengajian rutin yang biasa kami lakukan. Namun untuk saat ini karena special edition kedatangan Ustadz Yusuf Mansur di Birmingham memiliki nilai antusiasme yang sangat tinggi, sehingga dari jumlah jamaah yang ada di sini dari list registrasi itu sekitar 250 orang. Ini merupakan salah satu bentuk animo yang sangat tinggi oleh jamaah pengajian Birmingham ini. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan dari kami dan jamaah, insya Allah mohon untuk tenang dan menyimak baik-baik sehingga transfer ilmu dan inspirasi dari Ustadz bisa langsung kita rasakan dan kita amalkan untuk selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Rauf untuk sudah menyampaikan sambutan. Memasuki acara selanjutnya adalah performance yang nanti kita akan menampilkan bakat-bakat dari adik-adik TPA Birmingham yang kali ini akan
rojaah beberapa surat dalam Al-Quran. Kepada adik-adik boleh kita maju ke depan untuk menekan diri. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil malikin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi suduril Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anil naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun alla saya'lamun summa kalla saya'lamun
وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا فاللابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا له في السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات Terima kasih adik-adik yang sudah menyampaikan murojaah surat An-Naba, kemudian surat pendek seperti Al-Ikhlas,
panas, kepala, dan lain sebagainya. Semoga dengan adanya hafalan tadi dan itu semangat juga bagi adik-adik lagi untuk murojaah lebih lanjut. Siapa tahu nanti insya Allah bisa hafiz dan 30 juz dan dapat bermanfaat untuk umat. Gitu. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu ada penyampaian presentasi singkat dari Mas Arif. Nanti akan mengenalkan program Point for Indonesia yang nanti akan dibawakan oleh Mas Arif kepada Mas Arif Abdullah. Kami persilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Point for Indonesia ini gaweannya Pak Agus ya. Cuma ya semua waktu Pak Agus. Jadi sebenarnya kita mau kasih tampilan slide. Jadi karena terbatas, mungkin teman-teman bisa akses di Facebook page. Jadi Point for Indonesia. Jadi Point for Indonesia ini ide awalnya itu, kalau kata Pak Agus kan, dibuang sayang, dipakai jajan kurang gitu. Jadi yang kita kumpulin dari anak-anak, dari adik-adik kita, 1 pi, 2 pi, 5 pi, 50 pi. Jadi kita kumpulin berkilo-kilo koin. Nah, dari berkilo-kilo koin itu nanti ditukarkan oleh Pak Agus ke tender. Jadi insya Allah dari yang koin yang terkumpul ini, sejauh ini kita sudah membantu pendidikan untuk adik-adik yang ada di Indonesia sekitar 30 orang lebih, 31 orang tepatnya. Jadi program Point for Indonesia ini alhamdulillah jadi Point for Indonesia ini alhamdulillah ada 4 orang di Sumatera Barat, 11 orang di Bantul, 4 orang di Kediri, terus ada juga 5 orang di Sarawako. Alhamdulillah, dan itu insya Allah akan berkembang dengan bantuan dari teman-teman. Jadi yang ingin saya sampaikan sebenarnya ada 2 tahapan, ada dua opsi bagaimana kita bisa berpartisipasi. Jadi tahapan yang pertama seperti yang kita tahu mungkin sebagai donatur. Nah, tahapan yang kedua ini yang akan memegang peranan lebih penting sebenarnya untuk perkembangan, yaitu menjadi sukarelawan. Bagaimana jadi sukarelawan ini? Jadi yang kita berusaha membangun satu jaringan. Jadi nanti teman-teman setelah selesai dari kuliah di sini, ada yang bisa dibantu, misalnya di Indonesia, ada tetangganya, atau misalnya mau bikin, kita mau bikin membantu tetangga kita, komunitas kita. Nah, itu bisa dihubungkan dengan Point for Indonesia. Jadi insya Allah kita yang ada di sini sekarang membantu kerabat kita, teman-teman kita, kawan-kawan kita yang sebelumnya dulu kuliah di sini juga, dan mereka ingin membantu tetangganya. Jadi yang ada di Sumatera Barat itu dulu juga alumni Inggris, yang ada di Bantul juga itu jaringannya Mbak Binar, Mas Tunggul. Kemudian ada juga di Sarawako, itu juga semua alumni dari Birmingham dan cuma Birmingham doang ya Pak. Dan insya Allah itu akan kita berusaha berkembang. Nah, yang menariknya apa? Yang menariknya adalah ide yang tadi, yang pakai pecahan TV yang tadi, fans yang kita buang tadi kan. Nah, yang kita kejar untuk penyaluran di Indonesia itu sebenarnya cuma 50.000. Nah, menariknya kenapa? Zaman sekarang berapa sih ngasih uang SPP 50.000? Sekolah mana lagi sih gitu. Tapi nyatanya itu masih ada. Nyatanya itu masih ada dan target kita emang 50.000. Kalau nyari misalnya kita bilang 500.000, wah itu udah banyak. Banyak yang bisa lihat itu. Tapi kita emang khusus untuk 50.000. Artinya apa? Dari sekeliling kita itu ternyata masih ada yang orang butuh kurang 50.000, dan itu insya Allah kita bisa bantu. Nah, mungkin itu aja. Nanti untuk yang lebih informasi lebih lengkapnya bisa hubungin di Facebook page tadi atau langsung ke Agus. Biasa. Mungkin itu aja. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Mas Arif yang sudah
menyampaikan program Coin for Indonesia dan nanti akan ada kotak infak yang berjalan. Insya Allah itu akan kita donasikan untuk Coin for Indonesia. Baik, karena di luar masih ada yang menunggu dan space yang kita miliki memang terbatas, saya mohon kepada jemaah untuk berdiri sebentar, boleh kita berdiri sebentar, kemudian silakan berdiri dulu, kemudian baris dipatahkan untuk maju ke depan, yang putri sampai batas yang di situ saja, kemudian yang masih di belakang itu bisa berapat ke depan, dan samping kanan kiri lurus, gitu. Samping kanan kiri lurus seperti waktu sholat berjamaah. Jadi agar nanti ada space yang masih cukup untuk jamaah yang masih menunggu di luar. Sudah dapat belum? Bisa tolong teman-teman panitia mengecek dulu. Formnya diluruskan dan dirapatkan. Sudah? Boleh silakan dapat dulu kembali. Terima kasih. Jika nanti ada jamaah yang ingin ke belakang, untuk jalur ke belakang boleh mengambil sebelah kanan. Di situ kita sudah sediakan space, kemudian untuk bagian ini menuju ke belakang dapat ke lantai bawah ada toilet yang bisa digunakan, dan juga bagi nanti bapak ibu yang membawa putra putrinya di samping kanan kirinya mungkin bisa dikondisikan juga. Baik, acara selanjutnya adalah kajian inti yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur dengan tema Aku Mencari Cinta, yang kali ini akan dimoderatori oleh Mas Muhammad Agus. Kepada beliau kami persilahkan, dan nanti setelah sesi kajian inti akan dilanjutkan dengan tanya jawab langsung. Terima kasih, kami persilahkan untuk Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, pagi hari ini kita bisa berkumpul di salah satu ruangan di University of Birmingham. Mungkin sebelum dimulai, ada sedikit cerita. Kemarin itu saya dikirimi pesan Ustaz dari jamaah pengajian Birmingham. Beberapa ini, tidak hanya satu. Di antara mereka ada yang kirim pesan ke saya dari Indonesia. Pesannya begini, Mas, besok kan ada pengajian bersama Ustadz Yusuf Mansur. Oh iya, ya. Terus kenapa gitu? Bisa nggak Mas bantu? Dibantu titip doa ke Ustadz Yusuf Mansur di Indonesia, Ustadz. Saya tanya, doanya apa? Mohon didoakan supaya saya cepat dapat jodoh. Insya Allah. Itu gambaran dari masyarakat Indonesia di Birmingham. Sebagian yang sudah di Indonesia begitu. Tapi kita belum tahu bagaimana gambaran masyarakat Birmingham yang ada di sini. Tapi kalau mau sedikit kita survei, Ustaz, statistik cek, siapa di antara kita semua di sini jamaah yang hadir yang ingin mencari cinta? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Kalau nggak ada nanti ulang lagi. Oh. Mencari cinta. Atau pertanyaannya ditegaskan lagi. Siapa di antara jamaah yang masih single? Angkat tangan.
Ya. Jadi Ustaz, langsung saja dimulai dengan aku mencari cinta. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, and thanks for getting. Terima kasih buat tehnya. Biasanya kalau di Indonesia, guru sebelum ngajar tehnya udah ada nih. Di Birmingham beda nih. Kayaknya mesti ngambil sendiri. Oh udah ada. Mas Raul ngambil. Oh, iya. Makasih. Oke. Baik, kita baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dulu buat Mas Agus dan istri, Bu Nenek. Terima kasih juga buat Ibu Murni yang lagi sedang dalam perjalanan. Dan teman-teman semua, Tibar, Mas Arif, semua saudara saya yang baru datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala bikin pengajian kita ini menjadi pengajian yang berkah. Amin. Tadinya saya berpikir ya, I was thinking gitu. Itu Inggris ya kan? Saya bilang, iki opo judulnya, dari cinta gitu ya. Oh rupanya jodoh. Karena kan love itu kan something universal ya. Jadi perjalanan kita ini sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup kita itu bahasa Inggrisnya. Sepanjang hidup kita, apa bahasa Inggris? Enggak beneran aja nih. Hah? Apa? Sepanjang hidup kita. Hah? Our lifetime. Jangan ngebohongin aja tuh. Yang kita kerjakan kan mencari cinta, tapi cintanya siapa? Cintanya Allah. Ingat satu peristiwa kecil. Tapi for me, it was a big story. Buat saya itu satu cerita yang besar banget. Ada satu anak santri, subhanallah. Ini anak sebenarnya menyenangkan. Tapi saya sebagai prinsipal, saya sebagai salah satu yang diamanahi oleh Allah menjadi one of the leaders di Al-Quran. Saya diamanahi menjadi chief, saya diamanahi menjadi ketua umum. Dapat berita bahwa anak ini pindahan. Anak ini konon di sekolah lamanya suka demo. Ya. Suka kemudian banyak komplain terhadap guru-guru dan yayasan, dan termasuk yang atraktif dan senang memang menyuarakan sesuatu. Tapi ketika kemudian terjadi di Darul Quran, teman-teman berbeda reaksi. Ada satu peristiwa demi peristiwa terjadi, dari mulai kalau marah-marah anak ini suka nendang pintu kelas, suka nendang, bahkan yang ditendang itu pintu musola, pintu masjid, sampai nggak tahu gimana ceritanya, dan saya tidak tertarik mencari tahu history behind, apa latar belakangnya. Yang saya kedepankan adalah sesuatu yang saya mau katakan, bahwa saya mencoba mengikuti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW.
bagaimana perlakuan orang-orang yang menjahati beliau, yang jelek terhadap beliau, yang buruk terhadap beliau. Kemudian dia paybacknya itu dengan love, dengan kasih sayang, dengan cinta. Jadi suatu saat kami di pusat digegerkan sama berita bahwa anak ini ngebakar pesantren. Semua anak pusat langsung siaga satu karena isu pembakaran ini kan buat pesantren kayak rush ya, kayak rush money gitu. Kalau masalah keselamatan toh, ya keselamatan tuh safety, lo tau nggak safety? Nah, biar gua nggak nanya lagi nih. Jadi children safety ini penting. Maka ketika mendengarkan kadang-kadang orang suka laporan yang lebay, apa laporan yang mana, tapi kayak apapun laporannya, ini pembakaran. Sehingga hari itu saya berangkat ke Bandung, cabang Bandung, dan kemudian saya mendengar cerita-cerita dari kanan, dari kiri kanan kiri, saya bilang, oke, I want to see that kid. Saya mau lihat anak itu. Begitu saya lihat anak itu, saya mengingat doa saya terhadap dan kepada Allah. Saya itu, I realize ya, that my sins very banyak, pakai S lagi banyak. My dosas gitu ya, dosa-dosa saya itu very a lot gitu. Banyak banget gitu. Maka ketika kemudian saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lain tuh berdoanya astagfirullah, astagfirullah, saya tambahin with the additional doa, dengan doa tambahan. Apa doa tambahannya? Unzurna ya Rabb bi'ainir ridha, unzurna ya Rabb bi'ainir rahmah, unzurna ya Rabb bi'ainil mahabbah. Kalau bahasa Surianya belakangnya jadi bi'ainil mahabbah, bi'ainir rahmah. Kalau bahasa Suri ya, bahasa Damaskus, Arabnya Damaskus itu kayak Betawi. Fatimah. Iya beneran. Saya bilang, unzurna ya Allah tolong lihat aku ya Allah gitu. Tapi dengan tatapan apa? Tatapan cinta, tatapan kasih sayang, tatapan belas kasih, tatapan rahmat, tatapan ampunan gitu. Jadi ketika saya dapat laporan sebelumnya ada anak mau pindah, diterima Ustaz. Bagaimana latar belakangnya? Bla 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 bla. Wow, latar belakangnya luar biasa. Tapi bener latar belakang begini, saya nggak nanya. Tahu, cuma pengen ngerti, cuma pengen paham bahwa ini amanah dari Allah. Oke, saya bilang, fine, nggak apa-apa. Waktu itu Darul Quran masih kecil, dengan izin Allah masih saya, segalanya masih saya, dengan izin Allah. Kalau sekarang saya sudah enggak, maksudnya sudah banyak sistemnya. Jadi waktu itu saya persentuhan langsung. Nah, ketika masuk anak ini dengan track record kayak gitu di sekolah lamanya, nggak tahu kayak apa ceritanya, saya nggak mau tahu. Saya sampai lihat mana lihat anaknya, terus saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa mengasihi anak ini, saya bisa menyayangi anak ini, dan kemudian anak ini apapun latar belakangnya, be better one, ya, becoming the biker one, biker lebih baik, bikers terbaik. Okay? Tapi ternyata ya, the time goes on. Kemudian waktu berjalan, anak ini menurut prinsipal asli, ya, formal prinsipal di pesantren World, change. Nggak ada perubahan yang berarti anak ini. Finally, kemudian dia nggak tahu ceritanya kayak apa, seperti yang saya bilang, saya nggak mau cari tahu ceritanya apa, tapi cerita yang beredar adalah anak ini melakukan upaya pembakaran. Wallahu a'lam bishawab. Ketika saya melihat teman-teman Darul Quran merasa harus menyelamatkan yang besar, membuang yang kecil, menyelamatkan yang gede, memutus mata rantai kecil, saya ambil alih. Saya bawa pulang anak. Saya bawa pulang anak ini, dan di perjalanan saya terus mengenang peristiwa demi peristiwa. Dulu saya pernah ada di satu kampung, di Rempoa namanya Mas Ari, kampung NT, nggak jauh dari kampung NT. Di situ saya hidup mati, Pak. Satu kampung sudah mengatakan saya itu penjahat. Itu hidup mati saya.
Salah satu hidup mati saya di situ. Saya mengalami beberapa kali ya peristiwa-peristiwa yang membuat saya itu antara hidup atau mati. Lu bayangin ya, satu kampung udah bilang gue maling, satu kampung udah bilang gue perampok, satu kampung udah bilang gue penipu. Apa peluang saya buat keluar dari kampung itu? Nggak ada. Saya ada di satu rumah namanya Ciing, Bang Ciing satu. Ciing justru adalah orang yang ditipu. 80 million, 80 juta kasusnya saat itu. Tapi when he saw my eyes, when he saw my matas, ya, dia, ya saya berusaha yang mengintroduce our bahasa. Please, use of English. Jangan bahasa Inggris melulu, jangan bahasa Inggris semua. No. Jadi use bahasa. Jadi nggak ada itu namanya good morning, yang ada selamat morning. Nggak boleh good morning terus, dan tidak boleh juga selamat pagi terus. Harus ada sebagai orang yang menjadi part dari bangsa-bangsa dunia, harus juga lah selipin gitu. Please open the pintu gitu. Atau buka the door. Oke, when he saw my eyes, when he lihat my mata gitu ya. Nggak tahu gimana, seperti ada sesuatu yang masuk, Ciing nangis. Saya nggak perlu ngomong, no, I didn't do it. Saya nggak perlu ngomong, saya tidak melakukan itu, Bang Ciing. Tapi yang saya lakukan adalah, saya berkata-kata lewat hati saya. Dan demi Allah, demi Rasulullah, saat itu saya tidak berbicara apapun dengan anak itu. Jadi saya tidak bicara apapun itu dengan anak itu. Saya tidak ngomong wala kata, wala salam, wala apapun. Pokoknya saya bilang, anak ini kasih ke gue. Anak ini saya bawa pulang. Saya taruh di pesantren pusat, di Darul Quran pusat. Waktu itu kami belum ada bangunan yang berarti, masih tenda-tenda mina gitu. Jadi saya bikin lapangan kosong menjadi tenda-tenda, dan disitulah asramanya. Saya cuma bilang sama anak ini, tugas lu nyapu, oke? Tugas lu ngepel. Kita nggak usah ngomong macam-macam, pokoknya tugas lu ngapu, tugas lu nyepel, tugas lu nih ngebersihin pesantren. Paham? Dan saya merasa anak ini luar biasa. Dia tidak bertanya bagaimana nanti sekolah saya, dia tidak bertanya bagaimana nasib saya, dia tidak bertanya bagaimana nanti dengan rapot saya, dia tidak bertanya bagaimana masa depan saya. Yang saya lihat adalah dia berhasil saat itu mendapatkan bahwa gua tuh mencintai kamu, Ustadz menyayangi kamu. Saya berhasil, dan ini Allah rasanya nggak tahu ya, saya mungkin GR, tapi saya berhasil mendapatkan itu, bahasa hati, bahasa cinta. Bahwa lu mesti tahu ya, yang lain gak senang malu, gue senang malu. Yang lain gak cinta malu, gue cinta malu. Yang lain gak sayang malu, gue sayang malu. So you mesti perhatian sama gue. Tapi gue ngomongnya gak pakai lisan, pakai true love. Ya itu judul film ya, true love. Pakai cinta yang sebenarnya. Kalau cinta yang sebenarnya itu pula lah saya menatap Ciing saat itu. Saya minta dikasihani, tapi tidak lewat bahasa mulut saya. Dan it work. Itu berhasil saat itu. Jadi ketika saya udah disudutin, di luar tuh udah puluhan orang bilang bakar, bunuh aja. Yang lain bilang potong kakinya, potong tangan, demi Allah. Wah, saat itu udah hopeless tuh. Kayaknya udah gak ada harapan. Tahun kira-kira itu 68 kurang lebih ya. Habis DO waktu itu dari kampus. Wah, saya bilang gue mati di sini. Ya Allah, saya bilang kalau emang harus mati di sini, saya bilang saya terima ya, tapi jangan ya Allah. Ya Allah, gimana sih kamu? Terima kasih, jangan ya. Habis itu kemudian Ciing bilang, dia maju ke depan, kemudian dia ngomong sama orang-orang kampung. Udah, kita udah panggil abang kita. Jadi kalau emang dia mau dimatiin, biar yang matiin abang kita. Gitu kata Ciing. Ciing ini sopir Metro Mini. Luar biasa. One of the pengaruh people ya in my life. Dia tukang Metro Mini, tapi yang namanya kasih sayang kan kadang-kadang nggak semua orang punya gitu loh. Nggak semua orang punya. Mungkin sebagian dari ente lebih ingat tukang bakwan di sekolah, karena setiap
ente beli sebenarnya ente nyolong gitu. Tapi lu dijemin gitu. Mungkin ya kalau di sini sih pinter-pinter mukanya insya Allah nggak pada ketahuan kan. Maksudnya banyak cara. Ya kan kita mungkin tidak ingat semua guru, tapi kita kenal satu guru yang ketika kita panas, dia cuma nempelin doang, sekali dia nempelin doang. Sekali aja dia nempelin ke pipi kita gitu. Masya Allah kamu panas. Ya sudah pulang saja nanti saya urus semuanya. Itulah guru yang lo ingat sepanjang hidup. Nah sekarang umat lainnya lagi butuh tuh kasih sayang kita hampir nggak punya. Kasih sayang itu hampir hilang. Maka tadi saya pikir kita ngomong cinta itu ngomong itu, bukan ngomong tentang jodoh. Karena saya pikir kan di sini yang hadir kan tentu ada bapak yang sudah berkeluarga, kan nggak nyari jodoh lagi dong. Istri-istri yang sudah berkeluarga tentu tidak mencari suami lain kan begitu. Apalagi udah 3 kali nikah mau ngapain lagi mencari tempat gitu kan. 3 kali jadi janda gitu misalnya. Saya pikir ini nyari cinta, cintanya cinta kayak apa? Saya juga lagi nyari gitu. Saya berusaha mencintai jamaah saya berusaha mencintai orang-orang yang mencintai saya, tapi saya juga berusaha mencintai orang-orang yang tidak menjadi jamaah saya mencintai orang yang membenci saya. Ketika di sokmen pun saya tunjukkan, kasih sayang itu saya tunjukkan. Saya nggak pernah ngebully balik orang-orang yang membuli. Supaya mereka tahu, this is how I tell Islam. This is how I tell my prinsip. Because I am Muslim. Itu yang kemudian saya tidak bereaksi terhadap apa-apa. Ya, saya bilang sama teman-teman, I did much. Saya bilang, I did a lot. Saya melakukan banyak, believe me, saya bilang. But another way, from another door, from another method, from another tariq. Kalau dalam bahasa Qurannya, min abwabil mutafarriqah, dari jalan-jalan yang berbeda. Nah, saya cerita 2 hal tadi, saya cerita tentang anak ini, dan saya cerita tentang diri saya sebagai comparing stories. Ya. Ibu-ibu, bapak, adik-adik, bapak, kakak-kakak, mas-mas yang dirahmati Allah. Alhamdulillah saya diizinkan Allah ada di Birmingham atas kebaikan Mas Agus dan istri, juga Bu Murni dan Mas Rukia serta keluarga. Makasih juga buat Mas Jody dan istri Mbak Anip dan istri saya yang menemani. Nanti beliau semua pada kemari pengen menitipkan Wirda dan Caca kepada teman-teman semua. Anggap saja jadi anak sendiri, jadi ponakan sendiri, jadi adik sendiri. Saudara dalam hati Allah, Iing pasang badan saat itu. Yang lain pada bawa golok. Kalau saya ingat kenangan itu nggak pantas saya. Nggak apa ya, babi ayah, Rocky Kumadu. Tadi saya di dalam, anak kecil, kurus, jelek, hitam, tertuduh yang tidak bisa lagi kemudian membela diri. 80 juta hari ini aja mahal, Pak. Hari ini aja mahal gitu loh. Apalagi 98. Cing pasang badan dia bilang, weh. Gitu. Kalau orang Inggris kan nggak ada T-nya. Weh. Wah. Bukan water, bener kan nggak ada T-nya kan. Orang Oxford gitu. Isn't it, ya. Ini nggak bisa bahasa Inggris orang. Isn't it. Isn't it. Wah, weh. Kata si Cing apa? Tunggu. Kalau emang kita mesti tembak anak ini, biar abang kita yang tembak. Kalau emang anak ini mesti dibuntungin kaki kanan atau kaki kirinya, tangan kanan atau tangan kirinya, lalu kita lepas, biar abang kita yang melakukan. Horor buat saya, Pak. Rupanya Cing melakukan itu adalah untuk melepas saya. Jadi maksud Cing itu begini. Finally saya kemudian diceritakan kisah ini oleh beliau. Apa kata abang Cing? Mukanya kayak preman. Sopir Metro Mini tipikal banget, tapi hatinya Allah, kita emang nggak boleh ya melihat dari cover itu. Apa kata Cing di kemudian hari? Benar itu. Apa kata Cing? Man, kalau abang nggak lepas lo, abang saya, semua saudara abang. Kedua, kalau sampai ngeriset lo diapa-apain depan abang, waduh, gue bisa nangis setahun penuh katanya. Kenapa ada kemudian terjadi peristiwa itu di depan mata abang? Jadi dia bilang kalau memang harus terjadi di luar aja, jangan di rumah saya. Subhanallahnya Bapak Ibu rahmat Allah. Saya kemudian ketemu sama orang yang sekarang ini anaknya sama saya.
Bang Ian. Nah, kisah ini udah saya bukuin di dalam buku saya yang pertama yang judul Mencari Tuhan. Bang Ian nih tinggi, gede, tipikalnya orang kriminal khusus, Polres Selatan. Datang dia, pakai jas hitam, semua serba hitam. Terus dia pilih, jongkok gitu. Anu lah, ya tersangka banget dah. Oh, bila hari ini kemudian saya izinkan Allah mendapat kemuliaan, saya kembali lagi kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Saat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bang Ian ini nanya, ini anaknya Cik, ini anaknya Bang. Kata Cik, iya ini anaknya. Kamu coba lihat mata saya. Terus saya lihat tuh matanya Bang Ian. Terus saya kirim pesan mata. Saya nggak seperti yang orang bilang. Kalaupun dia saya akan perbaiki, bla 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 tanpa bersuara. Dan sekali lagi kemudian alhamdulillah berhasil. Bang Ian kemudian bilang, oke, anak ini saya bawa. Kemudian dia berdiri, kasih speech sebentar di hadapan orang-orang. Apa kata orang-orang? Udah, semua balik. Anak ini biar aku saya. Ada perjalanan, kemudian itu titik balik salah satu perubahan hidup saya. Singkat cerita, saya tanya sama Bang Ian saat itu, Abang, kenapa Abang nggak jadi masukin saya ke penjara? Walaupun akhirnya saya tetap di penjara, lewat kasus yang lain. Kasusnya banyak, Pak. Iya, Masya Allah. Dari penjara 2 kali, 98 dan tahun 99. Tapi ya siapa sangka di sana pun juga ketemu cinta. Gitu. Di sana ketemu yang namanya the meaning of life. Kadang-kadang you will not find misalkan di suasana yang terang, tapi ternyata you will find it di suasana yang gelap. Lu gak bisa bersyukur ketika lu dapat beasiswa. Justru ketika dipotong beasiswanya dan lu pulang ke rumah lu jadi tahu artinya beasiswa kayak apa misalnya seperti itu. Ada orang yang tidak bisa bersyukur ketika kemudian dia berumah tangga. Tapi kemudian akhirnya dia menjadi orang yang bersyukur ketika dia lepas dari rumah tangga. Ya macam-macam cara Allah mengajarkan hidayahnya, memasukkan hidayahnya. Lalu Bang Ian saat itu ngomong begini, Abang itu melihat mata kamu. Terus saya tanya, apa yang Abang dapat dari mata saya saat itu? Kasih sayang. Ini kan kosakata yang kita geli nih sebenarnya. Kita nggak terbiasa bicara saya peduli terhadap Anda, saya mencintai Anda, saya mengasihi Anda. Kosakata ini udah diambil sama teman-teman yang lain gitu. Keajaiban cinta, keajaiban Tuhan, kita hampir nggak punya nih sekarang kata-kata itu. Diambil sama orang lain dengan sempurna, kita nggak kebagian karena kita geli makanya. Antara suami istri aja bisa jadi nggak pernah ngucap sama sekali, bisa jadi. Bisa jadi. Kalau kita ucapin aja, apa sih lu gelit banget tuh bang. Oh, bilang aja dia. Masya Allah. Nah, kembali ke cerita anak itu. Jadi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya sending message. Saya sending message. I was sending my message through my eyes, to his eyes. I love you. I care about your future. So you have to pay your attention to me now. Please go back with me and do whatever I said to you. Dan itu kemudian berhasil. Izin Allah anak ini nyapu saya lihat, ngepel saya lihat, bersihin ini saya lihat. Dan saya nggak ngurusin. Ustadz Jamil waktu itu bicara, nanti anak ini sekolahnya gimana? Biarin saya bilang, biar Allah yang ngurus semua. Saya deketin pelan-pelan, saya bilang, lu baca tasbih ya. Hari coba lu baca 100 pagi, 100 sore, biar Allah sayang sama lu. Lu nggak sekolah juga, kalau Allah sayang sama lu, insya Allah beres. Bilang gitu. Ya saat itu saya bilang, biar lu nggak sekolah nih, biar lu nggak sekolah, tapi Allah sayang sama lu, insya Allah lu nggak kuliah. Ya gimana caranya lu kuliah, lu gak sekolah gitu. Tapi kalau lu Masya Allah disayang sama Allah, lu sering sebut Allah, bersihin hati lu, insya Allah, kalau Allah udah sayang, dunia akan Allah bagi. Alhamdulillah itu ternyata kemudian menyelesaikan studinya. Mungkin tidak lewat jalur Quran, tapi lewat bimbel. Beliau naik sepeda, jalan kaki,
sekitar 2-4 kilometer begitu sampai Balpur. Anda tuh cerita zaman sekarang. Saya dapat info oh saya bilang oke itu good. Saya bilang itu bagus. Dan anak itu Pak hari ini ada di tengah-tengah Bapak semua. Dari sekolah S2 di Birmingham, namanya Opan. Opan silakan berdiri. Nah ini namanya Opan sekarang lagi S2 di Opan di Birmingham. Udah semester berapa sekarang? Udah lagi Musim. Beliau sebelum lulus dari pesantren nulis buku, 2 buku judulnya Change Your Life with Tasbih. Ubah hidup kamu dengan tasbih. Makasih Bang. Beliau sekarang sudah punya istri dibawa di sini. ada istri di belakang saya. Nah ini istrinya Opan. Alhamdulillah. Tapi gue udah tua ya. Anak gue udah kawin. Ya silakan dulu. Nah, saya kira ketika kemudian Anda menemukan teman yang nanti menyakiti Anda, bisa jadi kelak dialah jodoh Anda. Tidak. Dia the best partner Anda. Ketika Anda melihat misalkan ada dosen yang justru killer banget, finally you will know gitu. Ternyata dialah yang membantu Anda. Kita pernah lihat satu iklan orang yang pergi ke luar negeri gitu. Bapaknya tuh kelihatannya perang sama dia gitu. Rupanya bapaknya tuh tidak mampu mengatakan secara verbal. Jadi kesannya ibunya terus gitu. Tapi di tengah jalan ternyata ketika ibunya masih duit, itu bapaknya itu hari iklan itu sukses membuatnya nangis. Kemudian hari ketika anak ini udah sukses keluar di luar negeri dan obat ke daerah land water ya, tanah air. Kemudian diceritakan sama ibunya, ternyata itu semua perbuatan bapaknya. Lihat bagaimana Allah melakukan semua hal buat kita semua. Bagaimana Allah melakukan itu untuk kita semua. Lu sholat subuh, Allah jamin semua. Lu durhaka sama dia, lu melakukan perbuatan zina, jangankan seminggu 7 kali. Seminggu 14 kali lu berselingkuh. Allah tidak memutuskan Anda kembali ke alam baka sebelum waktu. Allah tidak kurangin apa yang menjadi kemudian hak kita. Sampai Allah kemudian mengatakan di hadis qudsi, demi Allah, kata Rasulullah, Allah sudah berfirman di dalam hadis qudsi. Kalau aku, kata Allah, masih hutang sebutir beras untuk kalian semua, aku akan penuhi dulu itu, baru aku akan cabut nyawa kalian semua. Rasa cinta itulah yang kemudian menjadi kunci buat semua orang yang pengen dapet cintanya juga gitu. Bagaimana kemudian orang sholat duha gitu. Karena dia mencintai Allah Ta'ala. Dia pengen Rasul melihat dia. Ketika dia melakukan sholat malam, dia membayangkan Allah dengan kekasihnya yakni Muhammad SAW ada di pojokan kamarnya. Lalu kemudian dia melihat dengan mata cinta bahwa Allah sedang memperhatikan dia. Rasulullah dia bilang, ya Rasulullah, I will make you proud of me. Saya pengen membuat engkau ya Rasulullah bangga terhadapku ya Rasulullah. Bagaimana kemudian kita di tengah kedinginan kita barangkali di musim dingin, tapi kemudian masih bisa bangun karena cinta. Itu darajatul mahabbah a'la min ayyi darajah. Subhanallah. Wa sallallahu barik alaihi. Bagaimana Anda memberi 1000 kali saya mengatakan bahwa kalau Anda mau dikabul hajat Anda, bersedekahlah. 1000 kali kalau Anda mau, kemudian saya mengatakan kalau Anda mau lepas dari masalah Anda, bersedekahlah. Tapi subhanallah, beberapa kali kajian-kajian yang tidak umum gitu ya, saya selalu mengatakan kalau Anda kemudian berhasil bergetar hati Anda, berdiri bulu roma Anda, mengasihi seseorang betul-betul karena memang mencintai dia, ente nggak perlu ngomong, itu yang kemudian akan menurunkan pertolongan Allah buat ente. Allah Muhammad. Mana kemudian para istri ya, ibu-ibu kita dulu, nggak ngerti how to cook, our mothers, ya, maybe they didn't understand how to cook itu, but they cook with their love. Mereka masak dengan cintanya itu. Tapi sekarang kan kita nggak merasakan cinta itu. Kenapa? Karena barangkali
Kita dapat makanan dari pembantu gitu. Kan dia kerja atas nama kerja, atas nama salary, atas nama gaji, bukan atas nama cintanya, bukan atas nama kasih sayangnya. Sehingga ya begitu-gitu aja. Bagaimana seorang suami misalkan dalam tidurnya dia elus ke istrinya, dibenahi juga kancingnya ketika jalan. Peristiwa-peristiwa yang mungkin sebagai orang bilang kecil itulah yang kemudian mendatangkan cinta. Nah, sekarang kita berpikir, what we done, what we did. Jangan-jangan what we did, we always invite, ya. Nah, kita selalu mengundang apa coba? His kebencian, his amarah, his angry. Ya, kita bukan mengundang cintanya gitu. Oh, selamat datang Pak Harmain, Masya Allah. Beliau dari Oxford. Oh, Karin sudah datang. Karin yang mana? Mana Karin? Saya pengen ketemu sama Karin mana tuh? Oh, Masya Allah. Karin titip Wirda ya. Titip Caca. Tukang-tukang bubur zaman dulu ya. Tukang-tukang bubur. Tukang-tukang siomay. Barangkali tukang-tukang ketoprak. Kita mencintai mereka loh. Coba sadar nggak kita mencintai mereka? Kalau mereka nggak jualan, lu cariin nggak? Iya kan, lu cariin kan? Nggak dagang ya gitu. Kenapa? Karena mereka Pak, rata-rata bukan nyari duit buat duit. They are not looking money for money. Mereka nyari duit sebatas mereka bertanggung jawab pada keluarganya. Beda. Beda. Beda Bang. Nah, itulah saudara, ya barangkali pengalaman gitu ya, sedikit bagaimana kemudian saya sampai sekarang saya itu satu yang suka saya misal gitu kalau bikin dosa, ya Allah saya udah menyakiti engkau, itu ada perasaan itu loh, aduh I already made you hurt gitu, aduh ya Allah saya udah bikin engkau jadi kecewa, jadi sakit, turun kepadaku nikmatmu tapi naik kepadaku dosaku. Saya dulu suka bilang, ini para wali ini hatinya kayak apa sih, kok gampang banget nangis gitu. Tapi ternyata gitu setelah kita mencoba mengasah hati, ya benar gitu. Nangis itu bukan sesuatu yang susah gitu, bukan sesuatu yang mahal gitu. Masya Allah ya. Saya dulu juga suka mikir gitu, apa benar ya para wali gitu zaman dulu gitu, dia tidur bersama Rasulullah, apa iya gitu. Kayaknya tak mungkin deh. Tapi setelah saya pelajari dan saya melakukan hari-hari yang saya jalani gitu ya, kalau saya nggak baca Al-Mulk saja contohnya, saya nggak baca Al-Mulk, itu kayak ada Rasul tersenyum gitu di kamar tuh, Rasul kayak nanya gitu, so al-antum min ummati, are you my ummah? Terus saya jawab dengan hati saya, Rasul jelas physically nggak ada, tapi saya bisa melihat itu gitu. Itu ya kacamata cinta itu. Dari mana caranya para suami menjaga komitmennya? Kok istrinya nggak ada barangkali di Indonesia. Para TKW menjaga kemudian muruahnya, suami juga di tanah air. Komitmen cinta aja. Physically enggak Pak. Terus sambil bawa film. Rasulullah gitu. Mau tidur nih, kita pulang 1:30 buat capek ya. Udahlah pokoknya nyelalam dan bangun gitu. Tapi begitu mau tidur tuh, tidur nih. Tiba-tiba saya lihat Rasulullah bicara gitu. Rasulullah di samping saya gitu. Gimana gue nggak bangun coba? Kata Rasul begini, bisa tidur nggak wudhu kamu. Sedangkan kamu mencintaiku, kata Rasul. Pas kamu bangun, aku lebih cinta loh sama kamu. Woi, langsung Pak, bangun, taking wudhu, and kemudian ready for reading. Ya,
Kalaupun saya nggak puasa, misalkan hari Senin dan Kamis, saya bertindak, berlaku seperti orang yang berpuasa. Kenapa? Yang Rasul ngikutin saya, Pak. Wallah saya ngomong, nggak bohong saya. Dan mudah-mudahan perasaan ini saudara lebih lagi lah, saya nggak mau underestimate. Saudara pasti lebih lagi. Bayangin ya, hari Senin dan Kamis ketika Rasulullah mengatakan berpuasa. Kemudian kita makan itu. Kalaupun makan saya pasti izin sama Rasulullah. Crazy kan, kesannya kan kayak gila lo izin sama Rasulullah. Ini gimana? Dia ikutin terus gitu. Bagaimana kita salam kepada Rasulullah? Assalamualaikum. Enggak, assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alaikum. Ta'annahu amamana. Ya. Seakan-akan beliau mengalir di depan kita. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Safwat Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Itu yang membuat orang-orang tidak mampu berbuat dosa. Ketika dia pengen berbuat dosa, Allah is seeing you. Allah is seeing us. Allah is seeing me. No you see me. Sekarang udah 42. Apa itu? Gila kan? Allah lagi melihat, how can you do that? Bagaimana Anda melakukan itu? Pertanyaan itu jawabannya satu. Anda nggak kenal dia. Dua, Anda nggak mencintai dia. So you are him. Anda mengabaikan dia. Mau pilih yang mana? Which one do you choose? His love or his hate? Pencinta dia kan? Atau pembenci dia? Benci bukan karena Tuhan, aku gak suka sama kamu, gak ada yang berani menon mulutnya langsung. Tapi dengan perbuatannya itu, dengan perbuatan. Nah, bila saudara-saudara yang dijomblo gitu ya, jomblo ini, kemudian melakukan semua karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan penuhi semuanya. Why? Because He loves me. Dan Dia mencintai kamu semua. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, sekaligus modus saya izin menyampaikan. Silakan. Alhamdulillah, ini pengantar yang bagus untuk selanjutnya yang lebih interaktif. Silakan jika ada pertanyaan dari Bapak sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih sekali atas namanya saya ramai per hari juga. Saya mau nanya satu hal Ustaz. Bagaimana caranya? Bagaimana cara membangkitkan itu? Terus terang saya pernah kuliah di kursus di UCLA di Amerika. Itu diajari tentang loving kindness terapi. Terapi cinta kebaikan hati bisa menyembuhkan kita dan orang lain. Cuman yang kurang detail bagi saya adalah how. Bagaimana membangkitkan itu Ustaz dan bagaimana memelihara itu biar terus semakin lama semakin kuat. Dan sampai husnul khotimah. Terima kasih Ustaz. Sayangnya unfortunately saya nggak punya kemampuan menjawab itu karena saya juga salib, saya mencari sampai hari ini sometimes lost, sometimes full. Hati saya juga sama seperti Anda semua, masih sama-sama mencari. Kelihatannya nggak ada patron yang kelihatannya gitu ya, nggak ada. Makanya kan salib beda-beda, tergantung kadang-kadang gurunya kayak apa, tergantung medannya juga seperti apa. Sebenarnya tadi ada orang yang kemudian dapat cintanya Allah gara-gara kekayaannya, masih sedikit tuh. Lalu he gave all to Allah SWT, dia give it all to Allah SWT, dia kasih semua. Apa? Dia milih cintanya Allah. Kayak anak saya nih, yakin saya, demi Allah saya yakin sekali dan sudah terbukti berkali-kali. Harusnya meninggalkan mereka lama. Apakah perhatian mereka kepada apa yang saya bawa? Perhatiannya adalah kepada saya, pada istri saya. Nggak tahu ya, anak-anak yang lain saya berharap juga seperti itu.
Itulah yang saya bilang, itu derajat cinta tuh kayak gitu. Derajat cinta tuh kayak gitu. Begitu Father's coming, ya, itu Father coming, yang kita ambil bukan tentengan, yang kita ambil tangannya, kakinya, apa aja kita bisa jangkau. Apa aja kita bisa jangkau, itu kita ambil. Ada orang-orang yang kemudian justru di tengah penderitaannya dia ketemu sama Allah SWT. Maka di sini saya mengaminkan gitu ke guru-guru saya. Apa kata guru-guru saya? Wes ojo mikir tuh. Doa aja. Dan doa itu kan ada. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka. Kira-kira gitu ya. Ya Allah, aku minta cintamu dan minta cintanya orang-orang yang mencintaimu. Ya. Kemudian apalagi yang diminta? Kulla amali. Ya. Semua amal yang membuat aku mencintaimu dan engkau mencintai. Kemudian seperti yang saya kemudian sampaikan ketika di stasiun Manchester kemarin. Kita ini, we live in his kingdom. Oke, al-mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. His kingdom. This universe, his kingdom. And then we make his kingdom dirty with our sin. Okay? That make you far away from him. Make it clean. Every amal, ya, every amal yang bisa menjadi cleaner, the sin cleaner, sudah lakuin aja. Without any reason. Kenapa sih gua harus doa? Pokoknya lakuin aja, udah. Kenapa sih gua nggak boleh bohong? Generasi Y itu generasi yang memang mungkin sudah seharusnya. Tapi kalau saya bilang kita generasi taat aja, karena itu given kok. Musa nggak dikasih loh, nyari loh Musa itu. Gurunya juga nggak main-main loh, gurunya itu Khidir. Itu nggak bisa ini dapat. Kenapa? Dia generasi Y mulu, nanya mulu. Generasi Y generation like our children now. Bawaannya nanya. Di pesantren aja kan, di pesantren itu Pak. Kalau terlalu modern dia hilang kasih sayang. Semuanya on paper. Kajian-kajian nggak ada. Pesantren kayak usual pesantren ada. Tapi pesantren zaman dulu Pak. Allah, ketika tidur dia masih bisa ngaji. Tidur dia bisa ngaji coba mau guru-gurunya. Udah meninggal pada kaki. Menembus batas energi, menembus batas kemudian media. Mediumnya dia, non-need medium itu buat Allah SWT udah paralel sih. Minta. Sama ngebersihin. Kalau itu boleh dianggap sebagai sebuah cara, katakanlah ya minta sama ngebersihin. Makanya saya cerewet tuh ngingetin teman-teman, gue pagi udah zikir pagi belum, sore udah zikir sore belum, menjelang tidur udah zikir belum, bersih. Terus ada yang tadi pagi bersih, lo witir sebelum tidur, gitu-gitu tuh yang udah hati kita makin peka. Insya Allah kemudian kita makin sayang sama Allah dan Allah makin sayang. Amin. Itu pertanyaan berat. Dan Mas Faiz juga nanti bisa menemukan. Kalau sudah ketemu formula yang pas bisa dibagi sama orang-orang, mudah-mudahan bisa. Oke, yang lain. Boleh tentang tema lain loh ya. Kayak konsepsi neraka kan nggak semuanya sama tuh Mas Faiz. Konsepsi neraka kan nggak semua sama. Kalau konsepsi mungkin saya berhusnuzon ya, kita sama. Konsepsi kita kan ya kita dicemplungin lah, dibersihin supaya kemudian kita nyampe kepada Allah Ta'ala dalam keadaan bersih. Setelah bersih kemudian kita keluar. Nggak selesai, ada unfinished business di kehidupan dunia, mau selesaikan di sana. Tentu saja kita berharap ya jangan ada yang diselesaikan Allah di sana. Kita berharap semua diselesaikan Allah di sini. Ketika udah ada orang bilang udah sih penyakit lo ini Allah mau bersihin dosa lo. Nah, saya lebih memilih kalau emang bisa kita minta sama Allah ngebersihin kita ya jangan kayak jadi penyakit kan gitu. Itu istighfar aja banyak gitu aja. Ya silakan Mbak. Kalau mau tanya ini
Kalau saat tadi mungkin ya Pak Ustadz ya, itu apa ada perbandingannya misalnya kalau misalnya Ustadz yang memang banyak ilmunya itu mungkin lebih disayang karena lebih banyak amalannya atau segala macam. Tapi kalau misalnya kayak kami yang ya saya yang nggak banyak amalannya itu mungkin taraf dicintai sama Allahnya mungkin nggak sebesar yang Allah mencintai umatnya atau gimana itu menurut Pak Ustadz gimana? Ada satu kalimat bagus banget. Rubba amalin sabirin Allah. Ada amal yang kecil tapi Allah bikin dia jadi gede. Tapi ada rubba amalin kabirin. Tapi sabirullah. Ada amalan yang gede tapi Allah bikin kecil. Contoh ya, silakan yang bawa handphone ada Quran di handphonenya, silakan dibuka. Surah, misalkan surah Al-Furqan. Oke. Surah Al-Furqan ayat 23. Please open surah Al-Furqan ayat 23. Sudah ketemu? Surah Al-Furqan ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Ya, terjemahan ayat. Oke, ini terjemahan bahasa Inggris. Ini bacanya gimana? The Wellers itu bacanya gimana? Tulisannya The Wellers. Bacanya gitu. Nanti yang baca. The meaning of Surah Al-Furqan, verses 23. And we will proceed towards they have done of deeds. So we shall render them as scattered floating dust. Oh, yang atas ya. And we will proceed to what they have done of deeds. So we shall render them as scattered floating dust. Jadi lihat tadi. Bisa jadi gitu, amal kayak saya, yang Anda anggap saya banyak, ternyata ketika dibawa kepada Allah, Allah nggak mau lihat. Kenapa? Bisa jadi karena saya pengen dibilang hebat sama Anda semua. Pengen earn something from you. Atau apalah gitu. Kemudian Allah bilang, scattered floating dust, dijadiin haba'an mansura. Jadi jangan, Allah nggak ngeliat itu banget. Tentu saja gitu, sebaik-baiknya orang adalah yang amalnya banyak, hatinya bagus. Amalnya hebat, dia ikhlas. Nggak bohong gitu, tetap baik aja. Ada orang punya anak 1000 yatim dulu, punya anak yatim 1000. Tapi ada satu orang yang cuma punya anak yatim 1. Gitu. Ini Masya Allah gitu. Satu ini dia sampai selesai. Gitu. Dia nggak makan kalau yatimnya belum makan. Mungkin beda juga gitu. Beda juga. Aduh, rahasia amal mah. Manusia nggak boleh suuzon. Itu aja satu rahasianya.
Manusia nggak boleh suzon gitu. Kalau rahasia amal itu nggak boleh, nggak ada satupun orang yang berhak menilai tentang orang lain kalau soal amal. Karena kadang-kadang kita suka kebolak-kebalik. Saya pernah sampaikan satu kisah yang saya lihat kisah itu kemudian menjadi viral di WhatsApp. Ada orang yang kemudian berteman, kemudian misah sekian lama, hingga ketika mereka berdua dewasa menjadi dewasa, dipertemukan oleh Allah di satu masjid di daerah yang berbeda sama daerah mereka sekolah di Madura. Yang satu udah menjadi manajer, lagi kunjungan kerja, ternyata yang satu merebut masjid. Begitu ketemu di lorong toilet wudhu, yang manajer ini merasa kasihan yang mesti merebut masjid. Ya Allah, temen gue jadi merebut gitu. Kemudian dia mengingatlah peristiwa dulu. Dulu kan kamu paling pintar di kelas, dulu kamu paling aktif organisasi. Cuma memang anak ini miskin. Sehingga itu menjadi pembenaran bahwa wajar di akhirat tetap menjadi yang si merebut memuji yang manajer rapi ini. Oh, kamu hebat nih, dasi yang dipegang dasinya. Aduh, ganteng banget terus. Kasih kartu nama pula lagi. Waduh, saya nggak punya kartu nama. Terus, ya udah, sholat aja dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Ambil wudhu, sholat. Begitu masuk area masjid, hall utama, ada anak muda nanya sama si manajer ini. Bapak kenal sama Haji Ahmad? Yang mana? Yang tadi, yang Bapak ketemu. Oh iya, itu teman SMP saya. Wah, Masya Allah Pak, dia punya pabrik baja gede di sini Pak. Jadi yang bangun masjid ini. Wow, jadi jangan khawatir Mbak. Berbahagialah kalau Allah nggak melihat banyak kecilnya amal, hatinya Mbak yang dilihat. Tapi jangan sampai membohongi diri, mampu melakukan 8 rakaat, tapi lu cuma 2. Itu beda dong antara malas dengan, ya kan, antara nyepetin dan tidak, malas dan rajin. Allah tahu dong siapa orang yang malas. Beda dong, lu bener-bener lagi busy banget, busy day banget. Sampai lu nangis gitu, ya Allah malam ini aku gak bisa tahajud ya Allah. Ya beda dong. Beda kan. Ada orang yang punya duit 1 juta gitu, terus dia sedekah 100.000, ya begitu ya. Tapi sebentar ada orang yang punya 1 miliar gitu, terus 100.000, kemudian dia ngomong, ya kan Allah nggak lihat besar kecilnya. Enggak. Itu yang disebutnya yukhadi'un Allah Rasulah. Dia sedang menipu Allah dan Rasul. Itu yang dimaksud adalah when you no ability gitu loh. No chance, no time, really no time gitu. Harus dibedain antara yang memang tidak mampu sama yang tidak mau. Oke. Tingkatin aja derajatnya lagi. Better. Ya, yang lain. Nanti kita terakhir tetap ngomong jodoh insya Allah. Alhamdulillah Ustaz, some of participants are native speaker, so I think it's a good idea if one of them has a question. So maybe for brother or sister who speak English, maybe if you have one question, maybe this. Oh. Mungkin nanti bisa disimpan. Oh ya.
mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama nama saya Reza. Saya bukan ada speaker, saya masih student. Di Indonesia sekarang sudah sejak lama sampai saat ini terkenal ada salah satu yang namanya sedekah ekstrim, lalu sedekah alternatif yang lainnya, tujuannya untuk mendapatkan balasan yang lebih jauh, yaitu 700 kali lipat surah Allah di surah Al-Baqarah ayat 21. Namun ada juga pendapat yang lain mengatakan jika kita niatnya hanya ingin mendapatkan janji Allah, pasti Allah akan mengabulkan. Namun hanya itu bisa kita dapatkan. Tapi alangkah sayangnya hanya itu kita dapatkan, tetapi ridho Allah belum tentu didapatkan. Dan bagaimana pendapat Ustaz tentang hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Saya ada di antara keduanya, gitu. Menyalahkan salah satu di antara yang dua, melainkan saya membenarkan dua-duanya. Ini dua-duanya benar. Kalau emang dapat janji Allah, gila banget. Janji Allah kan luar biasa. Emangnya kecil apa janji Allah kan? Kalau emang akhirnya kita dapat janji Allah, Masya Allah ya. Luar biasa gitu. Makanya saya nggak menyalahkan, membenarkan. Yang ini pun ya saya benarkan. Kayak ginilah, ada orang misalkan pengen banget mobil Alfa. Percaya saya lah, kalau orang itu udah nyampe di situ, biasa aja juga mobil. Biasa aja juga. Ada orang pengen banget beasiswa luar negeri gitu. Begitu udah di sini, ya begini aja gitu. Ya kira-kira ya apa juga gitu kan. Ya, biasa aja, lo pulang juga kan nggak bakal jadi orang sombong tuh. Nggak bakal lo tempel terus, Birmingham. Nah, biasa aja gitu. Nah, mungkin ada orang-orang yang perlu dikasih tahu seperti itu. Nah, nyapu ya, kalau nanti nyapu, nanti mama kasih hadiah. Ada orang seperti itu. Dan dakwanya bukan buat mereka yang sudah sampai ke tahap cinta. Susah juga nih, belum nyampe tahap cinta, disuruh ikhlas. Nggak jadi, bos. Ada orang-orang yang seperti saya gitu, seperti sebagian dari kita perlu dulu dikasih pemanis, sweeten ya. Kalau dikasih ya sesuatu yang manis, baru kita melakukan itu. Begitu sudah terbiasa kan, either ada promise or not from our mother, ya jalan aja. Ini dua-duanya sih, asal spirit dakwah. Karena tidak sedikit ya orang-orang yang mudah-mudahan ini peringatan buat diri saya, asli buat saya dan buat Darul Quran, buat lembaga yang menyeru kepada sedekah. Asal jangan dakwah itu dilakukan untuk mendapatkan banyak duit orang, itu aja sih. Paham ya? Jadi yang ngajar ini pengalih-pengalih itu tujuannya supaya dapat banyak, itu yang menurut saya sih kurang elok. Bukan nawa itu nanti si orang yang memberi, tapi orang yang berdakwah. Makanya saya bilang ini peringatan buat saya. Oke bos, bisa dimengerti. Kalau soal tadi apa namanya? Saya udah tuliskan itu. Saya punya buku, judulnya boleh nggak sih sedekah itu ngarep? Judulnya itu emang. Boleh nggak sih sedekah itu ngarep? Saya jawab panjang kali lebar, ada kurang lebih 100 kasus. Jadi saya pandu pelan-pelan, sehingga saudara punya wawasan yang dengan spektrum yang insya Allah lebih luas. Di dalamnya juga ada sedekah yang baik mana, sedekah yang ditampakkan dan yang tidak. Jawabannya tergantung lagi. Kalau kita nanya secara globally, which one better? Oke? Anda memberi terang-terangan, alania, atau rahasia? Jawabannya nggak ada yang tepat, nggak punya kasusnya. Kasusnya dulu dong. Kasusnya apa? Gimana ceritanya? Kadang-kadang sedekah yang terang-terangan malah menyelamatkan. Ada yang mengerti? Sedekah terang-terangan malah menyelamatkan, ada yang mengerti?
Kurang aja sih saya nanya masuk, nanya my Twitter. Mungkin ada yang mau berbagi, kok sedekah terang-terangan jadi menyelamatkan. Mana ceritanya? Saya pernah satu saat live di TV. Yang izin Allah, ketika live ada ibu-ibu curhat. Allah nggak adil, Ustaz. Saya suka sedekah. Kakak saya pelit. Tapi hidup saya miskin. Kakak saya baik. Senang hidup. Alhamdulillahnya nih Ustaz, kata ibu ini, dan itu ada di YouTube. Ada yang upload di YouTube. Alhamdulillahnya kata dia. Saya tuh suka minta sama dia. Dan hampir jarang yang ngasih Ustaz. Alhamdulillahnya ada aja jalan dari Allah. Orang lain tuh jadi saudara sendiri, nggak kayak saudara. Live loh. Saat itu saya tes dengan beberapa pertanyaan. Pertama, tahu dari mana kakak ibu itu pelit? Kalau yang ibu maksudkan adalah gara-gara ibu minta dia tidak ngasih, kalau ibu berasumsi dia pelit, ini masalah sih. Bisa jadi ibunya, kakak ibu itu, ketika ibu pulang, seperti iklan yang tadi itu, iklan yang si bapak yang ngasih anaknya, lewat tangan ibunya. Dia nyuruhlah orang lain jalan ke sekolah anaknya, ponakan itu. Mau bayarin dia. Sehingga si ibu ini akhirnya bilang, adik ini bilang, tuh biar kakak saya pelit, akhirnya saya tetap dibayarin sama Allah lewat jalan apa. Ini kan tidak menyelamatkan itu. Kerahasiaan kakaknya itu ternyata tidak berakibat baik buat adiknya. Ada 5 orang di awal tahun 85 ngumpul mau bangun masjid. Yang satu sepakat ngasih A, ngasih B, ngasih C, ngasih D. Yang satu diem, abstain. Mulailah pembangunan. Pokoknya satu nih enggak ada pengasihnya sama sekali. Ternyata dia bukan nggak ngasih, dia ngasih, cuma nggak tercatat. Ketika pengurus musola masjid bilang kita kurang pintu nih, 3 lembar, kita kurang daun jendela, kurang lembar. Besoknya datang ada orang yang ada namanya. Kita butuh pelunasan buat besi. Ternyata besi ngirim surat, ada hamba Allah yang melunasi. Turun temurun, berganti. Kemudian di akhir, kira-kira tahun 2005 ganti. Ketua DKM-nya ganti. Lulusan Birmingham, sarjana akuntansi, diperiksa semua akuntan. Akuntabel apa enggak, siapa aja, rekodnya semua. Lalu didapatilah ada satu keanehan. Ada orang yang tinggal di depan masjid, nggak pernah sedekah. Dan dia one of the 5. Kemudian orang ini, karena akuntansi, akuntan, mau detail, dia datang. Bekas ketua kibar pula lagi. Bukan yang ini. Prolognya nggak menyenangkan. Pak, Boya tinggal depan masjid, sedekah. Sih. Ente kalau jadi dia, kalau bisa tetap keep silent, you are the best. You are the greatest one. Tapi siapa yang sanggup di posisi itu? Ini anak muda, ngomong kamu sembarangan. Bapak kamu itu, dulu ngumpul sama kami beli. Habis tuh. Puluhan tahun dijaga. Puluhan tahun dijaga. Karena digodain sama anak ini, hilang semua. Dia yang gak selamat, anak itu juga tidak. Jadi jawabannya tergantung sesuatu.
Ustadz, di dalam Islam apakah ada atau dipercaya ilmu hitam yang dapat menyebabkan penyakit berat? Kebetulan ada adik sahabat saya sedang diuji oleh Allah terkena penyakit berat kanker stadium 4 dan disinyalir ini merupakan penyakit kiriman. Apakah ada doa dan amalan yang dapat memberikan kesembuhan untuk penyakit berat ini? Ya, pertama saya tidak punya kemampuan menjawab tentang apakah ada atau tidak. Tapi kalau soal penyembuhan, insya Allah ada penyakit yang nggak bisa sembuh. Kita doain, mudah-mudahan beliau yang dimaksud sembuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shfi mardaha wa mardaha wa mardal muslimin wa muslimat. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya kira ini kita udah masuk menit-menit akhir. Sudah jam 3:30 ini. 5:30 ya. Waktu Indonesia ya. Saya kira terakhir kalau soal jodoh ya. Ini menarik ini soal jodoh. Coba beneran banyak emang yang belum nikah di sini. Mana coba lihat kan? Kalau yang masih setengah berarti masih 5 tahun lagi. Tentu saja jawabannya banyak ya. Alhamdulillah saya selama di sini saya bedain, selama di sini saya bedain, selama di sini saya bedain. Di Birmingham ini melengkapi apa yang sudah di-upload di YouTube oleh orang-orang yang mengupload teman-teman saya. Kalau bisa gitu ya, coba pasang niat. Kalau nanti diizinkan Allah bisa berumah tangga, mudah-mudahan saya bisa imaman dan makmuman sholat malam, gitu-gitu tuh. Niat-niat yang kayak gitu tuh. Nanti bisa baca Quran gantian. Seru tuh niat-niat kayak gitu loh. Bisa saling ngapal dan setoran Quran. Wah, nanti Allah bukan cuma carikan, tapi Allah akan pilihkan. Kan seru tuh. Saudara baca Quran sebagai suami, kemudian istri saudara melanjutin ayat berikutnya. Lalu terus berlanjut seperti itu sampai selesai. Kemudian istri ini baca suami lagi baca terus ganti kayak gitu sampai kemudian beriringnya waktu giliran ke ente panjang karena begitu ente amai ke salur kemudian istri kan habis itu anak pertama habis itu anak kedua anak ketiga keempat kelima jatuh ke ente lagi baru ayat ke-6 subhanallah. Saya dulu sebelum nikah tidak di semua not in every single duha tapi saya berusaha menyalurkan energi itu. Jadi dulu nih ketika saya jomblo, kalau saya salat duha nih, saya membayangkan itu di belakang saya tuh ada istri saya. Saya akan pilihkan. Saya nggak tahu waktu itu siapa dia. Tapi ketika saya sholat tuh, saya pasang posisi ini di belakang nih, dan itu saya wujudkan ketika kemudian berumah tangga. Salat malam, baca Quran. Dulu malah saya suka, kan saya bilang saya pelaku yang kadang-kadang little bit ya, demonstration kalau mau sesuatu sama Allah. Jadi saya ngaji nih pasang lekar kan. Saya duduk. Saya masang lekarnya 2, Pak. Satu lagi di depan. Terus saya bilang sama Allah, ya Rabb masih kosong. Hadirkan. Yang hari ini hadir.
Nah, gitu tuh. Ini apa buat closing saya kira karena waktu sudah cukup. Kenapa? Oh, Ibu Murni udah datang. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Murni. Dari tadi disebut-sebut nih. Ini orang yang alhamdulillah berjasa di kedatangan kami juga, selain Mas Agus dan Mbak Nana. Mungkin ada yang belum kenal sama Bu Murni? Udah ya. Bu Murni ini punya Sakinah Finance. Beliau mu'alaf, tapi baru saja menyelesaikan doktornya. Ya. Dan kita doakan mudah-mudahan menjadi salah seorang mujahidah di tanah air. Anak-anaknya ikut sama beliau, dan beliau termasuk salah seorang petinggi di Taskia di Universitasnya Ustadz Syafian Tumbuh. Dan beliau ini luar biasa, dengan izin Allah, ibunya juga ikut masuk Islam. Dan ya panjang lah cerita, nanti saudara-saudara bisa yang belum pernah, terutama adik-adik barangkali yang baru masuk, apa bisa belajar lewat beliau. Ya, baik. Itu saja saya kira bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kelak saya berdoa, pernah dengar nggak ada satu surga, there is one paradise, yang itu tuh empty paradise. There is one paradise, there is one jannah, ada satu surga, itu nggak ada isinya. Nggak ada isi. Coba saudara buka dulu surah Muhammad. Saudara buka surah Muhammad. Yang ini hadiah buat Mbak Ani yang baru datang, buat istri saya, buat Mas Jody. Surah Muhammad ayat 15. Ayat 15. Inilah salah satu isi surga. Inilah salah satu isi surga. Dan isi surga di tempat lain, di ayat lain, di hadis lain banyak banget. Ada bidadari misalkan, bidadari di surat Waqiah, bidadari di surah Al-Insan. Jadi jangan khawatir ya, ada bidadari juga. Istri saya pernah bilang, ini kata istri saya, nanti papa bakal banyak nih insya Allah kalau masuk surga bidadarinya di surga. Apa-apa kata dia, saya sih ikhlas. Yang penting muka bidadarinya muka saya semua. Ya. Oke. Lihat ayat 15 surah Muhammad. Saya bacain ayatnya, saudara lihat terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Fiha anharun wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfirah
ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق الله العظيم. Tapi kata Rasulullah ada satu surga nggak ada isinya, kosong. Para sahabat bertanya, ini konklusi tentang apa sih yang kita inginkan? Kata sahabat, tuh, kalau tidak ada isinya, apa hadiah buat mereka? Rasulullah pun bercerita tentang apa yang dilakukan sama orang-orang di surga nanti. Di antaranya di surah Yasin. Silakan dibuka surah Yasin. Surah Yasin, surah ke-36. Exciting banget tuh, penghuni surga nih luar biasa. Banyak gitu, agenda kegiatan itu lebih banyak daripada agenda kegiatan mereka di dunia. Salah satunya digambarkan oleh Allah di dalam surah Yasin. Ayat 55. Ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Tapi ternyata kata Rasulullah ada satu surga yang nggak ada isinya dan nggak ada yang dilakukan oleh penghuni surga itu kecuali apa kata Rasulullah? Di sana hanya ada Allah. Lalu yang dilakukan oleh penghuni surga yang itu kerjanya apa? Memandangi wajah Allah terus. Saudara yang tidak memahami artinya cinta pasti masih main fisik. Apa yang lo bawa, apa yang lo punya bukan tentang dia. Nah, kalau udah bicara cinta adalah tentang dia. Nah, apa-apa yang mas kita kaya, yang penting mas ada gitu. Betul ya? Saya nggak mau ngomong sembarangan ini. Kalau ngomong sembarangan kan diaminin malaikat gimana? Tapi paham maksud saya kan? Yang penting bapak pulang, bukan anak. Udah nggak apa-apa, bapak pulang, nggak apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa, nggak apa-apa. Gak usah mikirin hadiah, bapak pulang, betul? Maka itu saya bilang tadi ketika anak mencintai kita, ketika kita pulang, dia nggak peduli apa yang gue mau. Gue pengen lihat kita aja, mudah-mudahan surga yang ini pun kita dapat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dikeluarkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Sayyidina
السلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Ada wirda di belakang. Kira buat perkenalan wirda ke kakak-kakaknya. Kita tutup pengajian kita dengan membaca surah Ar-Rahman dari wirda. Itu juga. Ayo wirda ke depan sini. Titip ya, titip wirda sama Caca. Caca ini putrinya Mas Dedi. Ya, kasih jalan, kasih jalan. Sini aja di depan aja. Samping batang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, kami titip wirda dan jaga. Belum memiliki pendidik kami dan keluarga kami. Dan menitipkan anak kami kepada-Mu ya Allah. Belum pengajaran kami. Lurusnya hidup kami. Selamat kebahagiaan kami ya Allah. Menitipkan semuanya kepada-Mu ya Allah. Ighfir lana warhamna wa tub alaina. Ighfir lana warhamna wa tub alaina. Ighfir lana warhamna wa tub alaina. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran untuk Ustaz Yusuf Mansur beserta adik Widya. Insyaallah apa-apa yang beliau sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebenarnya ada yang terlupa di dalam poster kita disampaikan akan ada door prize begitu. Ternyata sudah disiapkan panitia satu back door prize. Ini salah satu
door prize yang menjadi andalan warga Birmingham. Fresh tempe. Nah, mungkin untuk para penanya tadi ya, Mas Janu, masing-masing mendapat satu door prize tempe. Di sini ada peserta yang paling jauh, Ustaz. Saya tidak tahu dari mana, mungkin bisa menyebutkan paling jauh. Seville ada angkat tangan? Seville? Dari Seville. Masih masuk Scotland atau hampir Scotland? Oh, dekat Manchester. Seville. Dari mana? Juga untuk adik-adik TPA tadi yang alhamdulillah di TPA Birmingham ini ada yang sudah bisa menghafal Al-Quran 9 juz ya. Dan juga ya Mas Raji, ini ada hadiah. Mas Raji, maju ke depan. Ini Mas Raji. Sama yang membaca surat An-Naba tadi. Mas Raihan. Oh iya. Masih ada progresnya. Saya kira itu. Selanjutnya mungkin kita nanti insya Allah 15 menit lagi kita akan ada zuhur. Kita akan sholat berjamaah. Insya Allah akan diimami oleh Ustaz Yusuf Mansur. Tetapi untuk mengatur kerapian, kita akan mencoba manage waktu dengan baik. Kita beri kesempatan kepada ibu-ibu untuk mengambil wudhu dulu. Sementara yang bapak-bapak sambil menunggu adzan bisa foto bersama dengan Ustaz Yusuf Mansur. Ketika ibu selesai, nanti gantian. Bapak yang wudhu, ibu-ibu yang berfoto. Itu saja. Kenapa? Ustaz masih ada wudhu insya Allah. Saya wudhu lagi dulu. Sementara saya wudhu lagi, silakan foto sama Mas Agus.